Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwaya Prilia Karyani Dewi, nomor absen 24 dari kelas 2E MBI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa pasal terkait dengan pajak penghasilan. Jadi, yang pertama itu pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada dasar hukum. Sejak tahun 1984, PPh dipungut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Dan UU PPh ini mengalami 4 kali perubahan. Yang kedua ada subjek pajak PPh. Yang pertama ada orang pribadi. Yang kedua ada warisan yang belum terbagi. Yang ketiga itu ada badannya, itu terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain. Yang keempat itu ada bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau izin tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Yang ketiga ada tidak termasuk subjek pajak PPh. Yang pertama ada kantor atau badan perwakilan negara asing. Yang kedua ada pejabat perwakilan negara asing dan konsulat. Yang ketiga ada organisasi internasional bersyarat. Dan yang keempat ada pejabat organisasi internasional bukan WNI. Selanjutnya ada objek pajak PPh. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga adalah laba usaha. Yang kelima ada yang dikecualikan dari objek pajak PPh. Yang pertama, penghasilan berupa. Yang A, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima lembaga atau badan amil yang syah dan yang diterima oleh yang berhak atas zakat maupun sumbangan keagamaan. Yang B ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang A, pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang B, pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD. Yang C, penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD. Dan yang D, pemeriksaannya dilakukan oleh aparat pengawasan negara. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak PPh. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang A, biaya pembelian bahan. Yang B, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang C ada bunga, sewa, dan royalti. Dan yang D ada biaya perjalanan. Dan yang kedua ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir ada iuran kepada dana pensiun yang syah. Selanjutnya ada cara menghitung penghasilan kena pajak PPh. Besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila mengalami kerugian atau penghasilan net minus, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Biaya yang dikeluarkan bukan untuk objek pajak,
tidak boleh dibebankan sebagai biaya untuk objek pajak. Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Kepada WP pribadi yang diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya ada tarif pajak PPh. Besarnya tarif PPh untuk WP dalam negeri menurut UU nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, WP orang pribadi dalam negeri. Ketentuan tambahan yang menyertai tarif ini adalah yang A, tarif PPh tertinggi untuk WP orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% diatur dengan peraturan pemerintah. Yang B, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP orang pribadi dalam negeri paling tinggi 10% dan bersifat final. Yang kedua, WP badan dalam negeri dan WP BUT adalah sebesar 28%. Ketentuan tambahan yang menyertai tarif ini adalah sebagai berikut. Yang A, tarif PPh untuk WP badan dalam negeri dan WP BUT menjadi 25%, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Yang B, WP perseroan terbuka dapat memperoleh tarif tertinggi pajak PPh 5%, lebih rendah dari tarif yang sudah ditentukan yang diatur dalam PP nomor 81 tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kepemilikan saham oleh publik sebanyak 40% atau lebih. Yang kedua, saham 40% tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Yang kedua, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Yang pertama ada bagian-bagian PPh pasal 21. Yang A ada dasar hukum. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Yang B ada bukan wajib pajak, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang C ada bukan objek pajak, yaitu pembayaran atau manfaat atau santunan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun, iuran pensiun, zakat yang diterima oleh orang pribadi, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang D ada wajib pajak, yaitu pegawai menerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan, peserta kegiatan yang menerima penghasilan. Dan yang terakhir ada pemotong pajak, pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi, dan penyelenggara kegiatan. Selanjutnya ada bagian-bagian PPh pasal 26. Yang pertama pengertian. Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia dan memiliki dua sistem. Yang kedua ada wajib pajak, yaitu pegawai penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan, peserta kegiatan yang menerima penghasilan, penerima dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan penerima sewa, penerima penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, penerima premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan premi keuntungan dari penjualan saham. Selanjutnya ada bukan wajib pajak, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pemotong pajak. Sama halnya dengan PPh pasal 21, hanya berbeda pada bagian BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. WP orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, akuntan, arsitek, dokter, dan PPAT. Kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Selanjutnya ada saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh. Yang pertama ada PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan bersangkutan.
Yang kedua ada PPh pasal 26 yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan takvim berikutnya. Yang ketiga ada pemotong PPh pasal 26 harus memberikan pemotongan kepada WP luar negeri. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 26. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tetap, uang pensiunan, penghasilan sehubungan dengan PHK, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, dan penghargaan imbalan sehubungan dengan jasa. Penghasilan sesudah penghasilan suatu BUT, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan lagi di Indonesia. Keuntungan karena pembebasan utang dan keuntungan dari penjualan saham. Selanjutnya ada bukan objek pajak. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun, iuran pensiun, zakat yang diterima oleh orang pribadi, dan beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sama dengan PPh pasal 21. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22. Pengertian. Menurut UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Sehingga baik penjualan maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Yang kedua ada pemungut pajak PPh pasal 22. Yang pertama, pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara baik di tingkat pusat atau tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara atau APBN, dan atau belanja daerah atau APBD, kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. Objek pajak pasal PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang, yang kedua ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Yang keempat ada penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Dan yang kelima ada penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, jenis premix, dan gas. Selanjutnya ada tarif pajak PPh pasal 22. Besarnya pungutan pajak PPh pasal 22 dibagi atas 5 jenis, yaitu yang pertama, besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor. Yang kedua, besarnya pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Yang ketiga, besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan di dalam negeri oleh industri. Yang keempat, besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi. Dan yang kelima, besarnya pungutan PPh pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor pertanian, perhutanan, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 23. Bagian-bagian PPh pasal 23. Yang pertama, pengertian. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong dari PPh pasal 21, pajak penghasilan pasal 23 akan tiap akhir bulannya kemudian disetor kepada Bank Persepsi atau kantor pos 82 Giro dengan menggunakan surat setoran pajak.
Yang kedua ada pajak pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada WP Badan Dalam Negeri, yang ketiga ada penyelenggaraan kegiatan, dan yang keempat ada BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang ketiga ada objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan yang kelima ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi dan konsultan dan jasa lainnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Contoh perhitungan pajak PPh pasal 23. Yang pertama, Tuan Charles adalah WP OPDN menerima dividen dari PT Solusindo sebesar 15 juta rupiah. PT Solusindo memungut PPh pasal 23 atas pendapatan dividen Tuan Charles sebagai berikut. 10% dikali 15 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi, Tuan Charles dipotong keuntungannya sebesar 10% karena dia menerima dividen. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 24. Pengertian. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima, diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Yang kedua ada penggabungan penghasilan. Untuk penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan lainnya dilakukan dalam pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Jika penyertaan modal di luar negeri oleh WP atau ditambah WPDN lainnya lebih dari 50% modal perusahaan dan dilakukan pada perusahaan yang tidak menjual sahamnya di bursa efek, maka saat diperolehnya dividen adalah sebagai berikut, yaitu pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT PPh di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir bila badan usaha di luar negeri tersebut tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT. Selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan di luar negeri, yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, ada jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan pada isi materi. Dan saya ucapkan terima kasih.